bahwa Pak Jokowi belum bisa mewariskan IKN, sehingga sekarang ini hanya bisa mewariskan suaranya di alat kris. Namun di balik itu semua ada sepasang bapak dan anak yang sedang bergerilya untuk tetap eksis dalam pikiran masyarakat. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Saat ini khususnya di masyarakat perkotaan ya, buat bayar-bayar itu sudah jarang yang memakai uang cash. Di warung nasi Padang saja saya sering pakai itu bayarnya dengan scan kris. Iya, saya mesti ngecek ke Google dulu tadi ya, cara membaca QRIS yang benar itu gimana? Biasanya saya bilangnya itu QRIS. Ternyata yang benar itu bacanya kris. Pembayaran menggunakan kris ini diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Yang menggagas memang dari Bank Indonesia ya. Dan waktu itu memang masih di era Presiden Jokowi. Pembayaran kris saat ini sudah makin canggih, yakni dengan adanya alat soundbox kris yang menggunakan suara. Jadi ketika kita berhasil bayar, dari alat itu ada suara yang menyatakan kita sudah bayar sekian rupiah gitu ya. Nah, yang saya tidak menyangka adalah ketika alat kris ini menjadi alat politik. Pada awal bulan ini seorang netizen mengunggah postingan di akun media sosialnya tentang pengalamannya berbelanja di warung dengan pembayaran memakai alat kris soundbox ini. Dia cerita bahwa suara yang terdengar dari alat itu mirip dengan suara Jokowi. Ini sebenarnya cerita lucu ya, karena ketika netizen ini bilang, kayak suara Jokowi, yang di warung itu mengiyakan, lalu bilang gini, lagi nganggur, kita kasih kerjaan aja. Canda-candaan gitu ya. Nah, postingan ini mendapat cukup banyak perhatian dari para netizen. Saking ramenya sampai jadi berita di media online, walaupun bukan di media mainstream ya. Sementara di postingan itu sendiri memang banyak netizen yang berkomentar. Selain itu juga ada beberapa netizen yang membagikan video terkait alat QRIS memakai suara Jokowi itu. Bayar ya, saya masuk. Perhatian 78.000 diterima GoPay. Perhatian 54.000 diterima GoPay. Volume 2, volume 3, volume 4. Nah, memang mirip banget kan sama suara Pak Jokowi. Ketika saya mencari-cari video lain di YouTube ya, yang saya temukan malah video tutorial cara mengganti suara Jokowi itu menjadi pilihan suara lain. Modul GPLS. Ini awalnya itu Tahan suara, tombol tengah untuk merubah koneksi. awalnya itu suara laki-laki. Connect ke jaringan. Untuk mengubahnya itu mudah saja. Siap digunakan. Saya coba cek lagi nih. Volume 2. Suara laki-laki, untuk mengubahnya itu kita tinggal mengklik lama untuk tombol volume bawah. Ubah pilihan suara. Dari contoh-contoh video ini saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar settingan default atau settingan pabrik alat soundbox kris ini memang suaranya yang mirip Jokowi itu. Lalu apa hubungannya suara Jokowi itu dengan politik? Benang merahnya saya temukan di video Gibran. Ternyata pada bulan Mei lalu Gibran merilis video monolog yang kesekian yang membahas tentang kris. Kemudian saya juga menemukan banyak artikel di media yang membahas apa yang disampaikan Gibran dalam video itu. Bisa jadi sebagai pernyataan resmi dari wakil presiden, atau untuk sekedar menambah berita di media itu. Atau bisa jadi sengaja dibuat agar Gibran jadi berita. Itu ya, ada 3 contoh dari sekian banyak berita bersumber dari video Gibran tadi. Mencurigakan ya. Tinggal Google aja 2 kata ini ya, Gibran dan kris. Banyak sekali berita media yang muncul. Udah kayak kampanye aja.
Atau memang merupakan bagian dari kampanye terselubung? Kita tahulah ya bahwa yang diincar oleh Jokowi dan keluarga memang Pilpres 2029. Makanya kegiatan Gibran, apapun bentuknya, kerap diduga banyak pihak sebagai pencitraan, termasuk bikin video tentang Kris ini. Nah, jadi inilah benang merahnya. Sekarang baru ketahuan. Pantesan waktu itu Gibran bikin video tentang Kris. Karena di alatnya Kris itu ada suara Jokowi. Sehingga alat Kris itu bisa dipakai untuk menarik perhatian dan menjaga agar masyarakat selalu ingat sama Pak Jokowi. Kok fungsinya sudah kayak IKN ya? IKN itu kan dibangun untuk menjadi legacy atau warisan dari era Jokowi, agar rakyat selalu ingat pada Pak Jokowi. Selain sebagai warisan, itu kemudian bisa menjadi alat untuk mengkampanyekan keturunan Jokowi, yakni Gibran, jika nanti Gibran maju di Pilpres 2029. IKN sendiri kan hingga sekarang belum sepenuhnya selesai ya. ASN saja belum pindah-pindah ke sana. Pembangunannya masih berjalan dan masih perlu biaya yang banyak. Nah, di sini ketika kita bicara tentang biaya dan proses yang cukup rumit, muncul alat Kris ini sebagai alternatif. Saya akui ya, idenya itu sangat kreatif. Siapa yang menyangka bahwa alat Kris itu bisa dipakai sebagai alat kampanye? Sebagai alat untuk mencari perhatian agar tetap eksis di dalam pikiran masyarakat. Berapa ribu alat Kris yang sedang dan akan beredar di tanah air. Bisa jadi sudah mencapai ratusan ribu atau bahkan sudah jutaan ya. Sudah merambah ke daerah kabupaten dan bahkan pedesaan ya. Orang kan kalau alatnya itu tambah canggih, ya tambah tertarik untuk memakainya. Pak Jokowi nggak perlu capek-capek jalan-jalan dan belusukan. Sudah ada alat Kris yang bakal selalu membuat masyarakat ingat dengan suara Pak Jokowi. Dan tujuannya hanya satu, yakni untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Jokowi. Soalnya, Gibran sendiri, walaupun sudah jadi wakil presiden, sepertinya masih belum siap untuk secara mandiri untuk bersaing dengan tokoh-tokoh lain ya. Kerjaan aja kan dicariin bapaknya. Nanti kalau Gibran berhasil menciptakan 19 juta lapangan kerja, sesuai janjinya dulu, saya yakin Gibran akan bisa mandiri mengejar karir politik di Pilpres 2029 tanpa bantuan bapaknya. Kalau, tapi ya. Namun sekarang ini, yang bisa dilakukan Gibran hanya sampai pada bikin konten video monolog. Yang mana video-video itu bukannya menolong untuk menaikkan citra Gibran, malah jadi merusak juga ya. Misalnya dengan adanya tuduhan plagiat, numpang tenar, ekspresi yang kosong, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dicarilah cara lain sebagai backup. Entah idenya siapa, saya kira suara Pak Jokowi di alat Kris ini cukup efektif ya sebagai alat gerilya politik. Bisa juga kali disebut sebagai kampanye terselubung ya. Karena alat ini bentuknya kecil, secara biaya hampir tidak ada biayanya buat keluarga Jokowi ya. Karena kan yang sewa ataupun beli itu kan yang punya warung atau toko. Kemudian tersebar di mana-mana. Walaupun jadi bahan candaan di medsos, tapi nggak viral-viral banget ya. Karena publik hampir tidak menyadari bahwa alat Kris ini sebenarnya bisa menjadi alat kampanye politik. Paling kan Pak Jokowi itu jadi bahan candaan. Bahwa Pak Jokowi belum bisa mewariskan IKN. Sehingga sekarang ini hanya bisa mewariskan suaranya di alat Kris. Namun di balik itu semua ada sepasang bapak dan anak yang sedang bergerilya untuk tetap eksis dalam pikiran masyarakat. Ini penting loh. Kalau dilihat dari kepentingan kampanye politik. Dalam survei-survei elektabilitas itu kan sering ada pertanyaan terkait top of mind. Apa yang ada di pikiran Anda pertama kali ketika bicara soal calon presiden atau calon gubernur misalnya? Kalau kita sering mendengar suara Pak Jokowi di Kris ya, bisa jadi Pak Jokowi bakal selalu diingat ya. Dan ketika nanti di Pilpres 2029, tentu menjadi harapan buat keluarga Jokowi bahwa anak Jokowi, yakni Gibran, akan menjadi top of mind sebagai capres. Saya akui ya, ini alat
kris ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk upaya itu. Namun di lain pihak, dengan memakai alat kris ini menggunakan suara Pak Jokowi agar terus diperhatikan dan diingat oleh masyarakat, itu juga menunjukkan betapa haus Jokowi dan keluarga terhadap perhatian publik. Dengan tujuan akhirnya adalah untuk kekuasaan, ia juga menunjukkan betapa hausnya keluarga ini akan kekuasaan. Ada kok mantan presiden lain yang anak-anaknya juga berkarir di politik, seperti Ibu Mega dan Pak SBY. Tapi yang nggak gitu-gitu amat lah ya. Tetap anak-anaknya itu berusaha sendiri. Mbak Puan itu kan sering mendampingi Ibu Mega bertemu dengan masyarakat sebelum masuk ke politik. Masuk ke dunia politik juga nggak langsung punya jabatan. Mas AHY ya ketika maju di Pilpres Jakarta itu kan bukan pada saat bapaknya yang jadi presiden. Mereka para mantan presiden lain itu bukan orang-orang yang sempurna juga ya, tapi nggak gitu-gitu amat lah hausnya ya. Beda sama yang ini, yang katanya mau istirahat di Solo. Malah sibuk ya, warawiri dan terus mencari cara untuk tetap eksis demi ambisi melanggengkan kekuasaan dinasti. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.